bioskopnya tutup, tapi mulut kita buka. Hey, yo, hey yo. Dengerin kita yuk di bioskop tutup. Buat lo yang suka nonton film-film, drama-drama, dan seri-series, Pas banget nih gabung sama kita-kita. Di sini kita bakal ngomongin tentang tontonan-tontonan hits yang pastinya lo banget. Ya, apa kabar nih Kang Nonton? Jadi ini episode pertama kita ya. Nah, di episode pertama ini kebetulan tuh pas banget lagi Halloween. Jadi kita itu bakal bahas film-film horor versi bioskop tutup. Bener gak nih guys? Iya dong. betul. Nah, menurut lo nih ya berdua nih ya, ada gak sih film-film horor yang menurut kalian tuh paling serem banget nih ya nih, terutama nih suka nonton banget ya? Kenapa gua tuh? Lo tuh waktu SMA kan base campnya tempat kita nonton guys. Betul. Kalau buat gua tuh ya, film-film horor yang terhoror ya cuman film di Asia-Asia. Asia ya. Kalau Umi Iya, juga- apalagi Indonesia. Iya sih, Indonesia soalnya deket gitu gak sih kalau setannya gitu? Iya, kayak ya deket bener kan, kayak ini di negara gue gitu setannya. Kalau misalkan di bule kan paling ya ada apa gitu kan yang suka bunuh-bunuh. Itu kan nggak Iya. takut ya kalau ya gitu kan, kayak nggak mungkin nggak sih setan bisa bunuh Jauh orang. gitu kan. Iya Kalau kan, dari Amerika ke Indonesia gitu kayak jauh gitu. terbang kan, nggak mungkin terbang. tapi kalian suka nonton film horor ya? Nggak Lo juga, pasti suka ya? tergantung tingkat kehororannya. Lo ceritain itulah film terserem versi lo deh. Ya menurut gua film ini nih, Pengabdi Setan. Tuh, Ya nggak ibu, sih? Nonton ya? gue nggak sih. Nonton. Ketika kan cupu. Iya, maaf ya. Kayak segitu doang. Gue hilang. Gaya banget. Ya udah lo ceritain deh. Singkat, padat, dan jelas ya guys. Ya, jadi Pengabdi Setan ini, jadi dia tuh nyeritain tentang sekeluarga, ada ibu, bapak, sama 4 orang anak. Suatu hari mereka tuh kayak, kan ibunya sakit-sakitan nih. Terus mereka tuh udah semakin menipis gitu loh finansialnya. Terus mereka akhirnya pindah ke suatu rumah. Nah, disitulah ibu lama kemudian meninggal. Nah, abis ibu itu meninggal, muncullah tuh namanya keaneh-anehan di dalam kehidupan mereka. Pas ibunya mati, jadi si anak-anaknya ini digerayangin, dihantui gitu sama si ibu. Ibunya serem gitu bentuknya, kayak jadi ada lukisan ibu gitu deh kalau nggak salah, apa foto ibu gitu. Kayak serem gitu. Ngeliatin tuh nih. Iya anjir, gue serem sendiri jadinya. Ini kok mati nyala ya. HP lu dimatiin sama ibu. Gue tau Pakai putus mulu. gak sih. Jadi seremnya tuh pas si ibunya meninggal, anak-anaknya mengalami kejadian-kejadian aneh. Nah yang menurut gue yang paling serem tuh pas ibunya malam-malam bunyi lonceng. Ada di kamar ibunya ada lonceng, kan padahal ibunya udah kagak ada ya. Terus tiba-tiba ada lonceng tuh, itu horor banget sumpah. Menurut gue, ya lu bayangin ada suara lonceng yang ibunya udah kagak ada. Terus dia harus disamperin dah tuh sama si Rini. Loncengnya kenapa nggak dibuang aja ya? Nah itu dia dateng dah, kayaknya dia emang dasar betah di kamar ibu. Nah terus ada lagi nih yang sama si Tony, lu ingat gak sih Mi? Yang tiba-tiba malam-malam si Tony lagi tidur. Tiba-tiba si ibunya manggil-manggil, Tony, sini rambut ibu gitu. Serem juga ya anjir. Karena film Indonesia sih emang sih. Ya, terus Coba lo nonton Tik. Nggak mau gue sih. Takut. terus ada lagi Nggak nih? pas siapa tuh Mi, adiknya namanya? Yang tenggelam ya nanti ya, itu siapa gue lupa namanya. Iya, nah pokoknya dia kan kagak bisa ngomong ya. Ya, itu apa? Itu Narungu. Ya kan? Bisa ngomong. Ian. Ian. Terus pas suatu malam nih ya, adiknya yang di atas kakaknya Ian nanya, Ian, kamu ngapain? Terus dijawab sama Ian, padahal kan Ian kagak bisa ngomong. Ian lagi main sama teman-teman. Semua itu antara kocak sama horor. Ian lagi main sama teman-teman. Sumpah, astagfirullahaladzim.
Lu harus lihat itu scene bagian itu, kocak sekaligus horor. Iya. Jadi gue itu aja. Menurut lo ada lagi nih yang lebih serem dari itu? Lebih cuma waktu gue nonton ini tuh gue masih SD nggak sih waktu itu? Shutter. Iya, Shutter tuh tahun 2004, film Thailand. SD loh Mil, subhanallah emang. Iya, gue nonton di rumah lu nggak sih, Mi? Iya, waktu itu gue Yang sama dia sama Tias kan? Iya, gue kayak 5 kali kali. 5 kali gue nonton. Ya Allah. Tetap aja kaget-kaget terus. Iya, gue juga sih. Intinya si mas-mas sama mbak-mbak ini ceritanya baru pulang abis party gitu kan. Terus mereka nggak sengaja gitu nabrak orang. Tapi pas dilihat ternyata nggak ada siapa-siapa gitu orangnya, kayak ternyata kayak kucing gitu, kucing nabrak kucing. Iya, pokoknya kayak sebenarnya nggak kelihatan orang, cuma tiba-tiba pas udah mau ditabrak tuh kayak ada orang gitu. Iya. Terus akhirnya kayak takut gitu kan mereka, kayaknya ada orangnya nggak ya, gue lupa sih, kayaknya ada mbak-mbak yang ketabrak itu, terus tapi tetap ditinggal gitu sama mereka. Iya, gue ingat tuh kayak lu nonton jadi Shutter sekali doang waktu SMA. telat ya? Iya. Terus itu tuh gara-gara si Cynthia suka banget sama fotografernya kan, terus kayak ini bagus nih, bener-bener. Iya ganteng kan soalnya kan. Ya udah lanjutkan. Lanjutin. Jadi kayak semenjak itu kan Masnya emang fotografer gitu kan, jadi kayak di foto dia tuh kayak banyak kayak bayangan putih gitu, jadinya kayak jadi bikin jelek gitu kan fotonya. Nah terus apa Mi namanya itu yang putih-putih? Ops. Tapi nggak kayak Ops, kalau Ops kan bulat-bulat gitu ya, ini tuh kayak kayak lu kena ada cahaya gitu lewat. Oh iya. Terus lewat. Nah terus si mbak-mbaknya, si pacarnya tuh mikir kayak, oh nih jangan-jangan nih yang kita tabrak kemarin nih ngehantuin kita gitu kan. Nah terus si Masnya juga kayak badannya kayak sakit-sakit gitu, lehernya suka pegel gitu. Ini serem banget sih, gue sampai sekarang parno. Terus dia ke rumah sakit, pas dia timbang beratnya tuh jadi 2 kali lipat gitu. Misalnya berat tuh 50 kilo nih, terus tapi pas dia nimbang tuh jadi kayak 100 kilo gitu. Iya bener gue serem banget sumpah itu. Iya, itu kayak gue sampai sekarang kalau nimbang ya elah, nih ada yang naik di atas gimana. Mohon maaf, emang ibu berat sebenarnya. Oh iya, makanya namanya juga menghibur diri sih, siapa tahu kan. Sebenarnya nggak segitu. Iya benar. Habis itu terus si pacarnya ini, si pacar Masnya tuh kayak kepo banget gitu kan, nih cewek siapa sih, ini ada apa sih sebenarnya. Terus si nemu tuh dia si mbaknya ini, ternyata mbaknya ini ada tuh kayak temen kampus Masnya dulu. Jadi si kayak mereka kayak pacaran nggak ya, kayak lumayan deket gitu deh pokoknya. Nah terus si mbaknya tuh kan suka banget sama Masnya, tapi si Masnya tuh kayak mutusin dia gitu, kayak udahan lah, kita udahan aja gitu deh. Terus si mbaknya sampai ngancem mau bunuh diri gitu kan, tapi ya udah si Masnya tetap kayak putus gitu. Nah terus habis itu mulai tuh di teman-teman si Mas gituin gitu sama si mbaknya ini, mbak yang udah mati ini. Bingung ya, mbaknya ada 2 ya? Iya, mbak 1 mbak 2 namanya. Mbak mantan sama mbak pacar. Salah mbak pacar ya? Iya. Nah terus akhirnya mereka si mbak pacar sama si Masnya ke rumah si mbak mantan. Gitu kan. Terus ternyata si mbak mantan itu bunuh diri, cuma sama ibunya tuh kayak jasadnya tuh masih ditaruh di kamar gitu, nggak dikubur, nggak dikremasi gitu. Oh, gue lupa yang ini nih. Iya, jadi masih ada di situ gitu, kayak ibunya tuh nggak tega gitu loh, kayak saking sayangnya. Terus ada tragis juga nggak sih dia matinya? Terus tuh kaget juga sih gue pas lagi masuk ke kamar itu, kayak ada badan, cuma pas ditengok tuh kayak udah bukan manusia gitu, kayak tinggal tengkorak gitu doang, udah lama kan. Terus habis itu ya udah tuh akhirnya dibikin apa funeralnya gitu deh, proper funeral gitu kan. Terus ya udah tuh dikremasi. Terus habis itu kayak tapi masih tetap dihantuin gitu sih Masnya. Nah habis itu pas balik ke rumah si mbak pacarnya nemu foto gitu di kayak buku-buku, foto angkatan gitu ya. Di foto di selipan buku itu ternyata kayak ada foto si mbak mantan lagi di nengok tiba-tiba kan. Beda. Beda itu nanti itu pas awal-awal. Oh ya itu juga serem tuh. Jadi ada foto kayak foto wisuda gitu, tiba-tiba di antara kepala tuh ada orang kayak lagi nengok gitu. Nengok ada samping, terus tiba-tiba nengok gitu, padahal foto tapi gerak, serem banget. Iya, gue ingat itu. Terus habis itu yaudah ternyata si mbak pacarnya nemu foto itu, isi fotonya tuh si mbak mantan lagi
Oh iya tahu lecehin nih. gitu sama Yang di lab itu bukan sih? teman-teman masnya. Yang di lab itu ya. Yang di lab. Yang di lab. Terus ternyata di situ si masnya ini tuh nggak ngebelain gitu loh, masnya cuma malah ngefotoin itu, jadi foto itu Oh, iya. hasil foto masnya Iya tahu. gitu. Jadi masnya kayak gengsi, nggak tahu sih gengsi kali ya, kayak pacaran sama mbak ini, mbak mantan. Saya udah habis tuh si masnya makin dihantuin gitu deh. Terus si mas dia kayak marah-marah gitu kan, pengen lihat, yaudah lo mana lo keluar sini gitu. Terus dia foto-foto dari rumahnya, nggak keluar tuh mbaknya. Terus kameranya dia banting ngadep ke arah dia kan. Terus Ini serem banget. moto sendiri gitu kameranya. Terus pas dia lihat hasilnya, mbaknya tuh ada di atasnya dia gitu. Iya, Kayak dia bener. ngegendong mbaknya Ya gitu. sumpah ini takut banget gue lihat ya. Serem banget. Yang nempel kayak Iya, Terus sumpah ya ini udah. yang bikin gue takut kalau selfie itu kayak gini. Terus Ada yang terus di atas ngerasa lu ya? gitu nggak sih kalau selfie foto-foto gitu-gitu? Abis sesudah film ini gue selalu kalau selfie gitu. Gue kalau bahu gue pegel kayak ya Allah nih ada apa nih di atas gue. Gue kalau masalah pegel-pegel atau berat badan enggak, soalnya ya udah biasa aja gitu. Terus gue juga nggak berat-berat amat. Gue selfie sama ngaca. Itu dah. Iya Saya sih udah kalau deh sampai terakhirnya si masnya habis jatuh gitu kan, terus kayak dirawat di rumah sakit gitu. Terus pas lagi pintunya si mbak pacar kan ngejenguk, terus pintunya kebuka kan, di pintunya ada kaca gitu. Terus di kacanya tuh masih kelihatan masnya lagi duduk di kasur, terus si mbak mantannya masih nemplok gitu di bahunya. Ya sumpah ini horor banget gue lihat. Serem ya gitu. Seremnya ya gitulah, ternyata nemplok tapi nggak kelihatan gitu. Terus sampai kapan ya dia nemplok? Sampai akhir hayatnya mungkin. Apaan lagi film-film bule, Tik? Ada nggak? kalau gue kan emang nggak suka film horor ya, takut sih, lebih ke takut. Nah kebetulan dulu tuh teman-teman kantor gue pada pengen banget nonton itu gitu kan. Terus kita nonton bioskop itu, lo tau nggak sepanjang nonton itu tuh ya, mata gue tuh kayak setengah gitu. Ini ceritanya mah tentang Ini kayaknya semua orang yang pengen nonton horor tapi ketakutan tuh begitu. Gue juga. Bener. Pokoknya kalau nonton horor tuh selalu bawa bantal, selimut atau apa buat tutupin mata. Padahal mah kan apa yang ditonton kalau mata lu ditutup? Iya, kalau di bioskop pakai jaket. buat jaga-jaga aja kalau ada yang loncat. Ya udah tuh kita duduk berjajar gitu kan. Jadi intinya Lanjut, ceritanya itu tentang si biarawati ini tinggal di satu gereja. Kayaknya gerejanya udah dikutuk gitu. Gue juga agak-agak gak lupa inget ya ceritanya. Pokoknya intinya kayak gitu. Gerejanya dikutuk, kayak semua biarawatinya itu mati. Nah biarawati terakhir itu gantung diri nih guys. Inti dari semua ceritanya ya. Terus ada satu biarawati namanya Mbak Airin anjir. Mbak Airin sama pastornya gitu datang ke gereja itu, ditemenin sama kayak apa ya? Kayak mas-masnya tuh cuma nganterin barang-barang ke gereja buat kebutuhan gereja. Namanya kalau nggak salah Mas Frankie deh, kalau nggak salah Frankie nggak ngerti lah gue ya. Terus di sana itu mereka permasalahan di gerejanya itu kayak yang ini kenapa sih bisa ada biarawati bunuh diri gitu kan. Si pastor sama si biarawatinya itu nginep kan di situ Kak. Nyari tahu lah masalahnya itu apa. Terus ternyata di situ itu di satu ruangan bulat gitu, pokoknya dibikin kayak lambang satanis gitu. Kalau ada persembahan, ada cara gitu kan. Iya, ada beberapa orang persembahan. Nanti bisa ngebuka gerbang itu tuh, gerbang keluarnya si setan itu, si Palak. Iya. Nah, singkat cerita ini tuh menceritakan tentang gimana caranya si Mbak Biarawati dan pastor itu nutup gerbang itunya kan. Untuk gerbang iblis itu. Gerbang iblis itu karena sebenarnya gerbang iblis itu udah ketutup sama darah Yesus gitu kan. Terus kebuka lagi ketika bom perang dunia keberapa gitu gue lupa. Jadi tuh kebuka lagi. Tiap malam itu biarawati itu kayak doanya tuh nggak boleh putus gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi kayak ganti-gantian gitu kan, ada shiftingnya. Tiap biarawati tuh ganti-gantian baca doanya. Dan ternyata itu semua tuh cuma kayak dalam
dalam penglihatan ini doang nih. Ternyata si Mbak Biarawati si Airin itu tuh anak indigo gitu loh. Jadi tuh biarawati yang di dalam gereja itu tuh sebenarnya udah meninggal lama gitu. Jadi yang 2 itu udah pada nggak ada sebenarnya. Iya, sebenarnya udah pada nggak ada. Sebenarnya mereka semua tuh udah jadi. Gue lupa mas yang Iya, gue juga. emang iya ya. Gue lupa Iya. anjir. Emang gitu. Ini kayak dia tuh bocah indigo gitu loh. Jadi tuh intinya yang hidup di gereja itu cuma satu biarawati itu, yang pakai kerudung putih itu. Dia malah orang luar yang datang ke sana gara-gara ada satu biarawati bunuh diri kan, gantung diri tuh yang awal-awal kalau lo ingat. Iya. Nah ternyata tuh semua orang itu, jadi tuh biarawati terakhir tuh biarawati si yang gantung diri itu, si biarawati Victor itu. Semua biarawati tuh udah dijadiin tumbal gitu. Oh iya. Tapi cerita akhirnya ini sih si pintu nerakanya itu ketutup. Sebenarnya sih ceritanya ini menurut gua kan gak serem ya karena lo bilang itu ceritanya bule gitu kan, terus gak relate sama Indonesia. Ya biasa horor bule gitu kan. Cuma yang ngeselin adalah ngagetin cuy, ngagetinnya parah. Iya. Selalu gitu emang kalau film bule. Iya. Lu tahu nggak di sebelah gue tuh manajer gue ya pas gue tonton, dia tuh ternyata dengerin Murotal. Dia pakai headset. Ini tuh lu nonton siapa yang ngajak? Yang ngajak teman-teman kantor gue, cuma yang bayarin manajer gue. Oh. Dia itu tuh udah pakai headset ya. Udah tuh volumenya gede banget. Gue di sebelahnya gue denger dong kan. Ya udah kan. Ya udah gue di sebelahnya manajer gue persis nih, gue kedenger dong gitu kan. Gue yang udah ya ampun gitu. Tapi gue tetep kan nontonnya tuh matanya setengah gitu kan. Terus di saat lo inget kan si suster-suster itu berdoa tanpa henti? Iya. Dia mau ke toilet dong. Headsetnya kebuka, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ih malu. Pasti semua mata tertuju pada Murotal. Ya Allah nih, itu gede banget volumenya nih. Itu dia pakai headset aja tuh, gue di sebelahnya kedengeran gitu kan. Pas kecepatan gitu ya. Duh, beneran Murotal cuy. Gak bohong dah gue. Aduh, pengalaman gue nonton horor tuh gitu sih. Podcast kita hari ini, sampai sini aja guys. Oh iya. Udah bubar. Kelamaan nih nanti bosan lagi. Tahu. Udah kan ya? Dah. Dadah. Dah. Dah.